Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang hebat, berjumpa lagi dengan Bu Guru. Kali ini Bu Guru akan menemani kalian dalam belajar bahasa Indonesia. Kita akan membahas paragraf argumentasi hari ini. Tujuan pembelajarannya supaya kalian dapat menjelaskan penyebab terjadinya suatu masalah atau kejadian dan mengelaborasi perasaan diri sendiri dan orang lain. Materi hari ini berhubungan dengan bacaan yang kita pelajari pada minggu yang lalu dengan judul Awas. Untuk mengingatkan kembali bacaan ini, mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu. Rudi berangkat lebih pagi. Kelompoknya piket hari ini. Mereka sudah berbagi tugas. Tugas Rudi menyapu kelas. Aduh, lampu lalu lintas sudah berganti kuning. Rudi tahu dia harus bersiap-siap untuk berhenti. Rudi tidak sabar menunggu lalu lintas di depannya berganti hijau. Rasanya sungguh lama. Sudah tidak ada kendaraan lagi dari sebelah kanan dan kiri. Jalan di depannya kosong. Aman, pikir Rudi. Dia mengayuh pedal dan bersiap untuk melaju sekencang-kencangnya. Tiba-tiba, tet, bunyi klakson memekakan telinga. Sebuah sepeda motor tiba-tiba melaju mendekatinya. Rudi sangat terkejut, tetapi dia sigap mengerem. Pengendara sepeda motor juga mengerem, tetapi dia terjatuh. Untunglah pengendara sepeda motor itu tidak terluka, sepeda motornya juga tidak rusak. Kamu tidak apa-apa? Seorang ibu bertanya kepada Rudi. Kenapa kamu sudah maju? Di sebelah sana lampu lalu lintas masih hijau, berarti di sini masih merah, kata pengendara sepeda motor dengan kesal. Itu berbahaya. Rudi hanya bisa berkata, maaf bang. Dia masih terkejut dan sekarang mulai merasa takut. Sudah sabar, yang penting tidak ada yang terluka, kata ibu itu menengahi. Kalian tidak pakai helm, itu juga berbahaya. Hati-hati ya nak, pesan ibu itu. Cerita ini disampaikan oleh Eva Nukman. Di sini ada beberapa pendapat. Ada yang menyalahkan Rudi, ada yang menyalahkan orang yang tidak memakai helm tadi. Jadi mari kita diskusikan dengan kelompokmu. Kalau kalian belum membentuk kelompok, silakan dibentuk kelompoknya terlebih dahulu. Pada diskusi kali ini, kalian akan menyampaikan pendapat secara lisan. Jadi kalian akan menyampaikan pendapat kepada teman kalian masing-masing, satu kelompok ya. Pendapat ini bisa secara lisan atau tertulis. Tetapi jika kalian sudah menyebutkan pendapat, maka kalian juga harus menyebutkan alasannya kenapa kalian berpendapat seperti itu. Makin kuat alasannya atau didukung oleh bukti-bukti seperti peraturan atau data ilmiah, maka makin kuat pula pendapat kalian. Pernyataan yang kalian sampaikan itu disebut dengan argumentasi ya. Jadi, jika kalian berpendapat, maka itu kalian berargumentasi. Argumentasi itu bisa disampaikan dalam bentuk tertulis atau dalam bentuk lisan. Jika bentuknya tertulis, maka akan ada sebuah paragraf. Paragraf yang kalian tulis nanti disebut paragraf argumentasi. Contoh dari kegiatan diskusi, misalnya, di mana Rudi berada? Siswa A menjawab di jalan. Siswa B menjawab di lampu merah. Kedua siswa ini menjawab dengan jawaban yang berbeda, itu wajar. Kemudian bagaimana siswa A menyampaikan argumennya? Yang betul, Rudi ada di jalan karena dia jatuh saat menabrak kendaraan. Kendaraan itu ada di jalan. Betul. Kemudian siswa B menjawab di lampu merah karena belum saatnya ada keterangannya, ada gambarnya lampu, berarti belum saatnya hijau, dia sudah menyeberang, berarti ada di lampu merah. Nah, dengan alasan ini maka kalian sudah bisa berargumentasi. Silakan rundingkan atau diskusikan dengan kelompok kalian 1-6. Jangan lupa memberikan alasan yang relevan atau yang pasti supaya argumenmu semakin kuat.
Kemudian, argumentasi sendiri menurut KBBI adalah alasan untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian, atau gagasan. Paragraf argumentasi menurut Wianto pada tahun 2012 adalah paragraf yang bertujuan menyampaikan suatu pendapat, konsepsi, atau opini penulis kepada pembaca. Dalam menulis paragraf argumentasi, penulis bertujuan agar pembaca memahami dan atau menyetujui pendapatnya. Jadi, penulis perlu menjabarkan ide pokok berupa pandangan, ulasan, pendapat mengenai suatu topik dengan jelas. Kemudian perlu menyertakan alasan, bukti, data, dan lain-lain untuk mendukung pendapatnya. Jadi saat berargumen, kalian tidak hanya menyampaikan, saya setuju, saya tidak setuju. Tapi kalian harus menyampaikan juga alasannya kenapa kalian setuju dan kenapa kalian tidak setuju. Ciri-ciri paragraf argumentasi yang pertama mengandung pendapat, keyakinan, dan pandangan terhadap sebuah masalah. Yang kedua ada data akurat yang dipakai untuk meyakinkan orang lain. Yang ketiga menjelaskan permasalahan dengan cara menganalisis dan menganalogikan. Jadi masalah tidak harus dilihat secara nyata tapi harus dianalisis dulu, dipilah-pilah dulu. Terdapat kesimpulan dalam bentuk pendapat yang lebih luas dan menganalogikan. Terdapat kesimpulan dalam bentuk pendapat yang lebih luas tetapi bukan merupakan penegasan kembali topik utama. Ya, itu ciri-ciri dari paragraf argumentasi. Di sini Bu Guru ada contoh. Misalnya, mana yang kamu suka? Mengapa? Berarti jika pertanyaannya seperti ini, mana yang kamu suka? Bu Guru akan menjawab wortel. Ini jawaban untuk pertanyaan pertama. Selanjutnya, mengapa? Jadi Bu Guru di sini harus membentuk suatu paragraf argumentasi untuk meyakinkan pembaca atau pendengar bahwa Bu Guru suka wortel. Mana yang kamu suka? Wortel. Mengapa? Saya lebih suka wortel karena wortel menjaga kesehatan mata. Bagaimanapun, mata merupakan salah satu indera manusia yang wajib dijaga kesehatannya. Jika mata kita tidak sehat, maka efeknya akan buruk bagi penglihatan kita. Wortel bisa menurunkan risiko terjadinya penyakit jantung. Bisa diperoleh berkat kandungan kalium, antioksidan, dan serat di dalam sayuran ini. Pada kalimat ini merupakan sebuah data. Jadi wortel itu mempunyai kandungan kalium, antioksidan, dan serat. Kalium pada wortel untuk menjaga tekanan darah normal, sedangkan serat dan antioksidannya baik untuk mengontrol kadar kolesterol jahat atau LDL yang dapat menyumbat pembuluh darah ke jantung. Selain itu, kandungan vitamin yang ada pada wortel bukan hanya sebatas vitamin, bukan hanya sebatas vitamin A ya, tetapi juga vitamin C, D, E, dan K yang penting untuk pembekuan darah dan menjaga kesehatan tulang. Bagaimana Bu Guru bisa tahu tentang antioksidan, kalium, dan segala macamnya? Karena Bu Guru membacanya pada web ini, halodokter.com. Jadi setiap pendapat, setiap argumen yang Bu Guru sampaikan itu ada alasannya. Alasannya yaitu bisa diperoleh dari bahan bacaan yang bisa kamu baca baik di internet atau buku yang relevan. Itu cara untuk menyampaikan argumentasi berbentuk paragraf. Selanjutnya, silahkan kalian coba menulis pendapat kalian dalam bentuk paragraf argumentasi seperti yang Bu Guru contohkan. Yang pertama, menurut kalian apa yang seharusnya dilakukan Rudi? Mengapa? Nah, berarti di sini akan ada dua jawaban. Apa yang harus dilakukan Rudi? Kemudian sampaikan alasannya kenapa Rudi harus melakukan itu. Yang kedua, bagaimana pendapat kalian tentang tindakan yang dilakukan pengendara sepeda motor? Jelaskan jawaban kalian. Berarti kalian setelah berpendapat, maka kalian harus menjelaskan dengan argumentasi atau paragraf argumentasi sesuai dengan data dan sesuai dengan fakta yang kalian baca pada cerita.
2 saja untuk paragraf argumentasi hari ini. Silakan dikerjakan. Selamat belajar, selamat menjawab soal, dan semoga kalian selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.